Haleluya. Haleluya. Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian dalam program kesehatan dan kesembuhan dari Allah. Amin. Hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dengan kuasa kesembuhannya. Justru di tengah-tengah pandemi ini Dia akan buktikan bahwa Dia tetap Allah, tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan saudara dimanapun saudara berada. Dia dapat dan Dia mampu dan Dia mau menyehatkan, bukan hanya fisik, tapi hidup rohani kita, jiwa kita, mental kita. Kalau kita datang di hadapannya, kalau kita dengar firman-Nya, firman-Nya mampu, sanggup menyembuhkan kita. Yes. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagiaku. Oh, Kaulah yang kupandang. Haleluya Tuhan, selama hidupku. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kita nyanyi sekali lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah
Sebab Engkau mengasihi kami, sebab Engkau Tuhan selalu pedulikan kami, sebab Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik untuk malam hari ini, kesempatan yang indah ini. Haleluya. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Amen, Semua karena Tuhan. kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hati kami, jiwa kami, Amen. roh kami rindu kembali untuk kau isi dengan Haleluya, kebenaran. haleluya, Mari Yesus. penuhkan hati, jiwa, roh Ya. kami Bapak, sehingga firman-Mu itu Ya. menjadi kekuatan dan terus menguatkan Amen. kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. saudara-saudara. Inilah yang kami lakukan dalam masa isolasi ini, saudara. Saudara, waktu yang ditetapkan oleh pemerintah tinggal 2 hari lagi. Ya, pihak medis dari puskesmas 2 hari lagi kami selesai. Walaupun dalam hitungan sejak kami terpapar ini sudah masuk hari ke-24 kalau tidak salah ya. 25. Jadi bayangkan 25 hari tinggal di rumah. Saudara, menghadapi atau berjuang melawan Covid. Nah, yang kami lakukan ini adalah memuji, menyembah Tuhan, melakukan ibadah terus-menerus, saudara. Justru inilah cara kami melawan, saudara. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dari firman Allah tentang cara menerima kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Amin. Kita mau belajar ini, saudara, karena ini adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari ini. Apa yang Tuhan sedang anugerahkan kepada kita anak-anaknya. Otoritas kuasa kesembuhan, saudara. Apakah hidup kita mau baik atau sehat? Ada 2 bagian, saudara. Bagian kita dan bagian Allah. Ya. Kita harus mengerjakan bagian kita, yaitu antara lain, kita harus punya pola hidup yang benar, saudara. Kita juga harus memelihara kesehatan mental, jiwa kita, spiritual kita, saudara. Karena ini sangat berkaitan. Ya, manusia batinnya kita kalau keropos, sakit-sakitan itu bisa mempengaruhi ya, tubuh kita, fisik kita. Lalu apa bagian Allah, saudara? Bagian Allah adalah apa yang kita tidak mampu kerjakan, itu bagiannya Tuhan, saudara. Ya. Allah mampu mengerjakan yang mustahil dikerjakan oleh kita manusia, oleh para medis, oleh para dokter. Kita bisa berusaha, tetapi ada kalanya kita diperhadapkan kepada keterbatasan, saudara, kekuatan manusia. Keterbatasan medis, keterbatasan usaha kita. Begitu juga dalam menghadapi penyakit, saudara. Kita seringkali sudah konsumsi obat, sudah konsumsi vitamin, tapi tubuh kita sepertinya ya tidak ada perubahan. Ada rasa sakit yang luar biasa. Nah, disitulah bagian Tuhan. Disitulah kami mengandalkan Tuhan. Disitulah kami menyembah, memuji Tuhan sampai hadirat Allah itu turun. Sampai arus hadirat Allah itu menyentuh, bahkan mengalir di seluruh tubuh kami. Amin. Dan disitulah kekuatan Allah itu menyembuhkan, menghancurkan gejala COVID yang kami alami. Nah, bagaimana cara Allah memberkati kita, saudara? Saya belajar dalam Alkitab bahwa berkat Allah bagi kita itu dimulai dari dalam, saudara. Maksudnya bagaimana, saudara? Kita lihat beberapa ayat, saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara.
Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan apa di sana, Saudara? Yohanes 10 ayat 10 berkata, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat, Saudara, di dalam ayat ini hal pertama yang Tuhan Yesus berikan ketika Dia datang sebagai manusia dalam rupa manusia adalah memberi kita hidup. Kata hidup dalam ayat ini memakai kata zoe. Amin. Ini berbicara bukan hidup biologis, bukan hidup secara fisik, tetapi hidup rohani. Inilah yang pertama-tama Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Inilah yang pertama-tama Tuhan bereskan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, Saudara, maka kalau kita ingin berkat-berkat yang lengkap, berkat-berkat yang holistik, berkat-berkat dalam setiap aspek hidup kita, maka yang pertama kita harus pastikan bahwa zoe, hidup ya rohani, hidup ilahi dalam diri kita itu terurus. Haleluya. Apakah hidup rohani kita terurus atau tidak? Kita cenderung lebih banyak mengurus fisik kita ketimbang manusia rohani di dalam kita, hidup rohani di dalam kita. Saudara, urut-urutannya jikalau Allah ingin menolong, memberkati hidup kita, Dia akan mulai dari dalam. Dia akan periksa, Dia akan diagnosa hidup rohani saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita kejar ya hidup rohani yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita punya hidup itu, Alkitab menulis tadi bahwa kita bisa memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata segala itu bukan hanya rohani, Saudara. Segala kelimpahan itu juga berarti kelimpahan secara fisik, secara lahiriah. Saya percaya Tuhan akan menjadi sumber yang berlimpah bagi kita. Haleluya. Yang kedua, Saudara, lihat dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Lihat prinsipnya, Saudara. Jadi bagaimana Tuhan memberkati hidup kita, Saudara. Ada prinsipnya, ada aturannya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini prinsipnya, Saudara. Di dalam doa Yohanes ini, saya percaya Roh Kudus yang mengilhamkan dia untuk menyampaikan prinsip atau kebenaran ini. Dikatakan, semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Berarti termasuk setiap aspek hidup kita. Dia Allah ingin baik-baik saja. Ya, bukan buruk-buruk, bukan sakit-sakitan, baik-baik saja. Perhatikan, Saudara. Nah, lalu dikatakan dasarnya adalah apa? Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi harus sinkron. Seringkali secara fisik kita tidak menikmati baik-baik saja karena jiwa kita tidak baik-baik saja. Karena secara batinia kita tidak baik-baik saja, secara rohani kita tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita hidup dalam tuduhan-tuduhan hati nurani. Aduh, aku hubungan dengan Tuhan kurang baik, hubungan dengan sesama kurang baik, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kecemasan. Ini keadaan jiwa yang tidak baik-baik saja. Karena hubungan dengan Tuhan tidak dalam keadaan damai sejahtera, hubungan dengan saudara seiman juga tidak dalam keadaan damai sejahtera. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian hidup dalam kecemasan, kegelisahan, kemarahan. Saudara, ini emosi-emosi pembunuh. Dan ini bisa berpengaruh kepada metabolisme tubuh kita. Akhirnya
Sebagaimana jiwamu tidak baik-baik saja, maka hidupmu dalam segala aspek juga tidak mungkin baik-baik saja. Itu saling mempengaruhi. Maka kalau kita ingin Tuhan berkati kita, pertama, Dia akan membereskan jiwa kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita lihat dalam Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Lihat. Mazmur 107 Ayat 20. Mazmur 107 ayat Dikatakan dalam firman Tuhan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Lihat. Di sini dikatakan disampaikannya firman-Nya. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, kalau Tuhan ingin menangani, kalau kita rindu Tuhan menolong hidup kita dalam setiap aspek, Dia suruh firman-Nya. Kalau Dia ingin menyembuhkan kita, Dia suruh firman-Nya. Dengan kata lain, saudara, kita harus kuat dalam firman, kita harus cinta firman, kita harus haus firman, kita harus menghargai firman. Berapa banyak orang Kristen ingin sembuh, ingin berkat, tapi nggak ada firman. Jadi kalau Tuhan ingin memberkati kita, Dia kasih firman-Nya. Dasarnya adalah firman. Dengan kata lain, saudara, kalau kita ingin menagih berkat dari Tuhan, maka ya, kuponnya itu firman. Ada enggak firman di dalam kita yang menjadi dasar? Ada firman yang sesuai dengan itu atau tidak? Tuhan menjawab persoalan kita dengan firman. Ketika dalam Kejadian 1 dibutuhkan adanya terang, maka yang mengerjakan itu firman. Haleluya. Ketika Tuhan menciptakan ulang langit dan bumi ini, maka yang Dia gunakan adalah firman. Jadi firman di dalam kitalah yang akan menciptakan, mengadakan yang tidak ada, bahkan menjadi ada. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, anak Tuhan ketika berdoa tapi nggak punya dasar firman, dia nggak punya iman yang kuat untuk mendapatkannya. Nah, coba lihat Matius 13 ayat 13 sampai 15. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Matius 13 mengatakan, 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Aneh kan? Sekalipun melihat, tapi mereka tidak melihat. Ini bukan bicara mata jasmani. Mata jasmani melihat, tetapi mata rohani tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Aneh kan? Ya, kalau mendengar yang mana? Telinga secara fisik, tetapi ada telinga rohani yang tidak bekerja dalam hal ini. Dan mengerti dan tidak mengerti, ini bicara hati. Hati mereka atau intuisi mereka tidak bekerja. Nah, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi bagaimana Tuhan bisa sembuhkan kita secara fisik, atau mungkin yang sakit adalah pernikahan kita, atau rumah tangga kita, keluarga kita, ekonomi kita, hubungan-hubungan kita sedang sakit. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Alkitab menulis
Ya, kalau mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya hati, bisa berbalik kepada Tuhan, maka mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini berbicara 3 indera rohani, saudara. Ya. Dalam merenungkan firman, saudara. Saudara, firman Allah bukan hanya didengar dengan telinga fisik, saudara. Tetapi ada telinga rohani. Ada 3 indera rohani yang harus kita gunakan. Yang pertama, visual atau penglihatan, ya. Mata rohani, ya. Apa itu? Imajinasi. Dalam Mazmur 1 dikatakan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan itu memakai kata haga. Di dalamnya mengandung arti mengimajinasikan. Saudara, Tuhan memakai cara ini ketika Dia berbicara menjanjikan keturunan pada Abraham. Tuhan bawa Abraham keluar dan melihat langit, melihat bintang-bintang, mengimajinasikan. Itu visualisasi. Tuhan sedang praktek visualisasi. Ternyata Abraham itu tipe visual, saudara. Dia harus diperlihatkan, dia harus lihat. Tapi yang Tuhan pakai adalah gambaran bintang-bintang, banyaknya bintang. Maksudnya supaya Abraham membayangkan keturunannya itu banyaknya seperti bintang. Itu imajinasi, itu visualisasi. Dan sejak saat itu imannya Abraham itu bangkit. Sejak dia mulai diberi visual, diberi imajinasi oleh Tuhan untuk merenungkan janji Tuhan, imannya diperkuat. Dan dalam tempo 1 tahun Abraham memiliki keturunan. Amin. Padahal 25 tahun dinantikan tidak datang juga keturunannya. Tetapi ketika dia dibawa untuk memvisualisasi dan itu menjadikan imannya kuat, maka dalam tahun itu juga terjadi mujizat. Yes. Itu merenungkan janji Tuhan secara dengan metode visualisasi. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan secara auditori, telinga, auditori, audible, atau dengan mendengarkan. Cara kerjanya bukan visual, tapi kata-kata, ya. Merenungkan firman Tuhan secara auditori, kata-kata. Kita harus mengucapkan, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita harus memperkatakan dengan nada tertentu, bahkan menyanyikan firman Tuhan sampai hati kita bisa mendengar, bukan hanya telinga kita secara fisik, hati kita tergetar. Kalau kita merenungkan kata-kata firman itu sampai hati kita tergetar, maka telinga rohani kita sedang bekerja. Yes. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan dengan perasaan hati, dengan intuisi, ya, dimana kita menyertakan perasaan kita. Kita seolah-olah sudah mengalaminya, bahkan kita bisa sambil mengekspresikannya, melompat-lompat. Ya, perasaan kita harus ikut serta. Ya, kalau kita merenungkan firman Tuhan sampai masa tuamu aku menggendong kau, coba bayangkan dan rasakan betapa indahnya digendong oleh Tuhan. Yes. Haleluya. Nah, ini merenungkan firman, maka disembuhkannya lah mereka. Jangan berharap kesehatan fisik, kesehatan rohani, kesehatan jiwa, kesehatan ekonomi, kesehatan pernikahan, kesehatan rumah tangga, kesehatan bisnis tanpa firman daripada Tuhan. Kalau kita sedang mengalami sakit di area-area tersebut, mari hargai firman, renungkan firman. Jangan sampai, ya, bukan saja nggak direnungkan, saudara, dengar firman sesudah itu lupa, itu menipu diri sendiri. Jangan sampai saudara dengar firman Tuhan ini saat ini sebentar, kemudian saudara tidak ingat apa-apa lagi, tidak ada gunanya. Kita harus renungkan firman siang dan malam. Kenapa siang dan malam? Karena otak kita, pikiran bawah sadar kita perlu waktu, perlu diprogram untuk bisa merekam, untuk bisa menyimpan firman. Yakobus 1 ayat 21 berkata, hanya firman yang tertanam saja yang bisa menyelamatkan jiwa. Haleluya. Nah, oleh sebab itu mari hargai firman. Amin. Ini kuncinya, saudara. Kalau kita ingin diberkati dalam segala aspek hidup kita,
Allah mulai dari dalam. Dia mulai dari manusia rohani kita. Di dunia ini kira-kira 70% sampai 90% penyakit secara fisik itu disebabkan oleh pikiran. Pikiran yang tidak damai, pikiran yang nggak ada firman, pikiran yang penuh dengan hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir saya mau bahas malam ini adalah hidupkan dan aktifkan iman di atas dasar firman yang kita renungkan tadi. Aktifkan, saudara, hidupkan iman. Kalau kita sudah renung firman, sesungguhnya Roma, ya, dalam kitab Roma dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya kita tidak perlu disuruh-suruh, kita tidak perlu membangkit-bangkitkan. Kalau kita sudah renung firman, kita punya kekayaan firman, iman itu akan bangkit sendiri. Dan iman yang bangkit itulah yang akan menghasilkan mujizat. Oleh sebab itu, iman kita harus berdiri di atas firman. Bukan hanya berdiri di atas asumsi kita. Ada orang cuma berkata, ya saya yakin Tuhan itu Maha Kuasa, mana ayatnya? Ya. Ada kalanya cuma kata-kata iman doang, tapi di sininya tetap gentar. Kalau kita benar-benar mengalami firman, kita benar-benar mengalami kuasa firman, dengar baik, saudara. Kita tidak membuat sendiri iman itu. Firman itu yang akan membangkitkan, menimbulkan iman. Oleh sebab itu firman itu harus tertanam. Firman itu harus direnungkan. Karena pada saatnya nanti kita tidak bisa secara instan untuk membangkitkan iman. Firman itu perlu tertanam. Roh Kudus bekerja mengingatkan apa yang kita sudah pernah dengar. Yesus berkata kalau Roh Kudus itu datang, dia akan mengingatkan kepada kita semua yang sudah diajarkan oleh Yesus. Jadi penting sekali kita renung firman, baca firman, belajar firman. Jangan pandang enteng firman. Doamu sehebat apapun, kalau engkau tidak menghargai firman, tidak akan ada kuasa Tuhan berlaku. Karena Tuhan sendiri pakai firman. Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata, dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi sampai saat ini saja Tuhan masih menggunakan firman-Nya, mengandalkan firman-Nya. Bagaimana kita bisa memandang enteng firman? Sedangkan Tuhan sendiri bergantung atau memakai firman-Nya untuk menopang segala sesuatu. Berapa banyak orang Kristen yang doa-doanya tidak dijawab, tidak didengarkan karena apa? Dia juga tuli terhadap firman Tuhan. Dia nggak hargai firman. Coba tanya. Atas dasar apa engkau berdoa? Atas dasar firman yang mana? Dia akan gelagapan, nggak bisa jawab. Jadi saudara, coba cek dirimu. Firman mana yang masih berkobar di hatimu? Firman Allah yang mana yang begitu menyala-nyala di hatimu? Firman Allah yang mana yang mengusir kekhawatiran di hatimu? Kalau lebih banyak kekhawatiran, ketakutan dalam dirimu, itu pertanda bahwa kau nggak punya firman dalam hati. Kau dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Dengarkan baik, saudara. Kita perlu menempatkan, menghargai firman di atas segala hukum, termasuk di atas hukum alam. Kalau kita mengerti rahasia ini, kita akan mengalami mujizat demi mujizat daripada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau kekuduskan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan bahwa seringkali keadaan luar kami kelihatan begitu mentereng. Ternyata di dalam kami dalam keadaan rapuh. Seringkali kelihatan secara luar kami begitu kokoh, begitu tegar. Padahal di dalam kami sedang goyah, kami sedang ketakutan, kami sedang mengalami kecemasan, tekanan, intimidasi. Seringkali kami dalam kebingungan, kami tidak tahu ternyata bahwa ketika Engkau ingin menolong kami, maka Engkau mulai dengan menangani bagian dalam hidup kami, menangani hati kami, jiwa kami, pikiran kami, bahkan kerohanian kami. Karena ukuran baik tidaknya hidup kami diukur dari bagian dalam hidup kami, diukur dari manusia rohani kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mau makan, mau mengkonsumsi firman Allah lebih banyak lagi, menghargai firman-Mu dengan merenungkannya. Tidak hanya membaca, mendengar, lalu melupakannya. Tuhan, kami ingin firman Allah membara, menyala di hati kami. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah spesial ini, dimanapun berada, baik jemaat GPD Beleri, jemaat di luar Beleri, mereka yang ada di Tangerang, di Purwakarta, di Sukorejo, di Limpung, di Tersono, di Semarang, di Bali, di Hong Kong, di Manado, dimanapun berada, Tuhan, di Blitar, di Jember, semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Tuhan, mulai dari dalam hati jiwa masing-masing kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu dalam program berikutnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua, makin meningkat dalam iman, makin meningkat secara rohani. Haleluya.